Pak, kalau terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad. Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan Pak, itu tadi. Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, ada yang soal Pak Kasujo, sama Itu namanya ngalor ngidul. Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. ya. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Ya, sudah. Satu lagi Pak. Profesor Matulina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan make up, ya, itu aja. Pak Jokowi sudah menduga nggak Pak siapa hal itu? Mengarah ke Ya, semua sudah tahu lah. Ya, terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, who is the free rider, ya? Siapa penunggang gelapnya? Jadi saudara sekalian, ini adalah soal politik ya. Namanya soal politik ya, kadang-kadang tidak lurus-lurus saja. Kalau kemudian ada isu bahwa pemaksulan itu sudah disepakati oleh kalangan-kalangan di DPR, ya, tetapi kita harus pahami bahwa itu isu dan perlu tidak verifikasi, kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Kalau dikatakan kepada katakanlah pendukung Gibran dan Jokowi, mereka mengatakan game is over. Kalangan DPR tidak akan menindaklanjuti. Tetapi seperti halnya isu ijazah dan isu pemaksulan, kata Pak Jokowi ada aktor di belakangnya. Kita sudah tahu siapa dia. Kita sudah tahu siapa aktornya gitu ya. Kemudian orang berimajinasi, oh kalau enggak jangan-jangan aktornya si itu, si ini dan lain sebagainya. Tapi begini saudara sekalian, ya. Kemarin saya bertemu dengan katakanlah aktivis, mantan anggota DPR. Dia bercerita, ya wallahu alam, mengatakan bahwa sebenarnya sudah sepakat yang namanya pembicaraan mengenai pemaksulan ini. Sudah sepakat. Hanya memang ini ada 2 orang yang bicara ya. Hanya memang yang belum disepakati itu adalah siapa yang akan menggantikan. Nah, siapa yang akan menggantikan ini sebenarnya ya terdiri dari putra-putri mahkota saja. Intinya dari orang-orang yang ayah atau ibunya pernah menjadi presiden itu ya. Tapi rupanya tetap ada penolakan. Kalau dimajukan bidak A, ya kan, ada penolakan. Diajukan bidak B atau bidak P, ada penolakan. Tidak ada yang tidak ada penolakan. Nah, tiba-tiba justru yang melejit adalah sosok lain. Sosok lain yang di luar A dan P. Sosok lain itu adalah katakanlah D misalnya, yang dianggap selama ini workable. Dianggap
sosok ini yang bisa menjahit dan menjembatani. Walaupun kalau kita bicara gosip-gosip lagi dan paruh analisis politik, sosok ini pun sebenarnya kalau ibarat persaingan siapa yang ingin dekat dengan presiden, sosok ini ya salah satu sayap lah. Kalau misalnya sayap itu ada dua, ini salah satu sayap. Saya tidak bisa mengatakan sayap kiri atau sayap kanan. Yang jelas ini salah satu sayap dari kekuatan Prabowo hari ini. Sementara sayap lainnya konon tidak begitu akur dengan sayap ini. Karena kan biasanya di circle elit itu selalu ada persaingan. Cuma memang kalau yang berpidato itu para pejabat, hobi sekali membohongi rakyat. Kita bersatu, kita bekerja keras dan lain sebagainya. Padahal yang namanya persaingan itu biasa saja. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam pemerintahan Presiden Prabowo, saya mengkategorikan ada 3 kekuatan. Kekuatan ex Jokowi yang masih setia pada Jokowi dan terpaksa diakomodir oleh Prabowo, entah karena apa ya, perjanjian apa dia dengan Jokowi, mungkin juga karena hutang jasa kemenangan. Berikutnya adalah sayap yang memang dibawa murni oleh Prabowo. Kemudian yang ketiga adalah sayap in between. Jadi sayap yang dia punya pengaruh terhadap kelompok Prabowo, tapi dia juga punya kemampuan berkomunikasi dengan kelompok yang merepresentasikan kepentingan Jokowi. Jadi 3 kelompok itu. Saya tidak melihatnya dari kacamata partai politik ya, tapi saya melihatnya dari kelompok itu. Tapi kalau misalnya mau ditambah kelompok keempat, ya kelompok-kelompok partai politik yang memiliki kepentingan berbeda dengan kelompok yang 3 ini. Tapi kalau saya lihat misalnya dilihat dari pembantu-pembantu Prabowo, maka itu yang terjadi. Nah, saudara sekalian, memang pertanyaannya adalah apakah Prabowo berkepentingan agar wakil presiden diganti? This is the question. Ya. Tapi sebelumnya karena sudah azan, coba kita dengarkan azan dulu ya, and then don't go anyway ya. Jangan pergi kemana-mana. Nanti kasih kode kalau sudah azannya ya. Jadi saudara sekalian, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Satu azan cukup kita jawab. Terima kasih Habib Hanif yang sudah mau merekamkan suaranya di sini dan kemudian sering kita putarkan sebagai azan di RH Channel. Jadi saudara sekalian, sebelum kita azan ya, sebelum kita sholat isya, saya lanjutkan ya. Jadi saudara sekalian, itu isu yang ya ngobrol-ngobrol dengan para aktivis. Jadi kalangan DPR sudah sepakat, cuman memang penggantinya yang belum sepakat. Nah, tiba-tiba di antara pengganti ini melejit nama lain yang dianggap workable dan acceptable di antara orang yang lebih banyak. Cuman memang kalau dia diibaratkan wing atau sayap kanan atau sayap kiri Prabowo, dia termasuk yang barangkali tidak diterima oleh salah satu sayap. Namanya juga persaingan ke dalam inner circle kekuasaan kan. Hanya memang sepertinya hari-hari ke depan butuh verifikasi soal ini. Karena politik itu kan bukan panggung depannya yang paling hot, tapi panggung belakangnya. Nah, panggung belakangnya ini ya tentu hanya bisa kita dapatkan dari informasi bawah tanah dalam tanda kutip dan juga analisis-analisis politik yang masuk akal. Pertanyaannya adalah apakah Prabowo akan put the vice president for 5 years? Apalagi ada kekhawatiran mengenai kesehatan yang pernah dibicarakan oleh Koni Bakri soal 2 tahun selesai and then will be replaced by the vice president dan lain sebagainya. Jadi siapa bilang kemudian kondisi baik-baik saja? No. Di center of power sedang bermain catur. Dan kalau kita bicara tentang conspiracy theory, ya banyak orang mengatakan begini, paling gampangnya adalah Jokowi berkepentingan something happen to this country and then he can put his son to be a president of Republic of Indonesia, kan begitu. Sementara pihak lain mengkhawatirkan either kondisi kesehatan atau memang sesuatu yang engineered, tidak naturally. Karena itulah kemudian siapa bilang kondisi baik-baik saja? No. Satu barangkali dilihat dari kondisi kesehatannya time to time, satunya dilihat masalah kapasitas, tetapi by constitutions dia akan menggantikan, will replace ya any presiden yang berhalangan, kan begitu. Karena itu saudara sekalian, seperti cerita tentang sebuah film, daripada didahului lebih baik mendahului. Wow, jadinya kan luar biasa ya. Belum lagi kalau menghitung misalnya apakah workable atau tidak. Hanya masalahnya memang kita bicara mengenai misalnya gini, kita bicara vice president yang not workable, kan begitu. Tetapi kenapa he is still in that positions? Sederhananya adalah karena ini baru durasinya. Itu satu, baru durasinya belum setahun, itu satu. Yang kedua adalah barangkali his father still has real power ya, in certain areas. Financial, maybe one of them, ya kan? Financial power is one of them, maybe. Tetapi intinya adalah masih ada kekuatan-kekuatan yang dia punyai. Sehingga konsolidasinya belum selesai. Karena bagaimanapun
presiden pasti membutuhkan kenyamanan. Pertama, the vice president yang workable, dan yang kedua, ya, something happen to him, and then he will be replaced by somebody, barangkali apa istilahnya, yang di endorse, ya, endorsed by him. Itu yang kita dapatkan. Nah, cuman pertanyaan kembali adalah sosok siapa yang acceptable. Nah, inilah yang saya bilang, orang kemudian mengatakan ini yang lebih diterima dibandingkan A dan B, D lebih jauh bisa lebih diterima. Mungkin saja. Apalagi kelihatan D lincah, ya. Dan tentu resourcesnya banyak juga. Not only political resources, but also financial resources. Itu yang paling penting. Financial resources itu yang penting. Tapi hati-hati juga. Kita tidak ingin negara kita terjebak kembali pada oligarki yang tidak sehat bagi politik dan ekonomi Indonesia. Jadi kalau ada pergantian dan lain sebagainya, let the process itu berlangsung secara demokratis, ya. Misalnya Prabowo Subianto memilih orang-orang yang memang betul-betul workable bagi bangsa ini, bukan hanya menjadi, katakanlah menjadi juru bicara under table. Kita tidak ingin bahwa apapun yang terjadi itu selalu under table, melibatkan negosiasi, apalagi uang dan lain sebagainya. Kita ingin put everything on the table. Jadi bukan put something on the table, but put everything on the table. Sehingga kita akan paham bahwa apakah ini layak atau tidak, termasuk juga alasan untuk mengimpeach Gibran Rakabuming Raka itu juga harus put on the table. Nggak perlu kita bicara mengenai bahwa ini adalah semacam dikatakan provokasi, atau ini dikatakan semacam subversif dan lain sebagainya. Ini adalah aspirasi yang biasa saja, yang logikal, yang masuk akal, dan penuh perhitungan. Tapi coba nanti saya lihat, ya, orang-orang yang selalu ingin memuja-muja Jokowi dan at the same time Prabowo, ya, seperti kelompok Cokro TV dan lain sebagainya, kelompok yang selama ini selalu menganggap bahwa Jokowi dan Prabowo itu adalah saudara kembar dalam tanda kutip di dalam kekuasaan, nanti pasti akan terbelah ketika memang terjadi yang namanya political divided, ya, dan berpisah di antara mereka. Yang saya bayangkan orang-orang pragmatis, ya, itu pasti akan lebih memilih bergantung kepada kekuasaan yang hari ini ada. Makanya saya katakan bahwa orang-orang yang mendukung Jokowi itu selalu ingin menggantungkan dirinya kepada Prabowo dengan mengatakan bahwa yang namanya impeachment ini adalah sasaran antara. No, it doesn't make sense, saya bilang, karena yang mengajukan adalah Purnawirawan. Justru Purnawirawan menghindari bentrok sesama mereka. Kalau mereka bisa bernegosiasi, saya kira tidak akan menjadi konflik terbuka. Yang mereka khawatirkan adalah berkuasanya kembali the son, ya, of the father. Karena misalnya katakanlah the number one berhalangan dan harus menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada orang yang mereka anggap tidak pantas secara kapasitas misalnya. Begitu sobat era sekalian. Cuman masalahnya adalah kapan waktunya, ya. This is the time. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, kami akan menolak dan lain sebagainya, ya itu kan politik panggung depannya. Apalagi yang ada yang mengatakan, this is the game is over, itu politik panggung depannya. Tapi politik panggung belakangnya beda. Apalagi the fact the vice president itu tidak memiliki kekuasaan yang real di parlemen. Jadi kalau adanya impeachment proses tidak ada yang membackup. Beda sama Gus Dur, walaupun kecil ada yang membackup pada waktu itu, walaupun 7% cuma dari PKB, tapi ini sama sekali tidak ada yang membackup. Sekarang tambah kuat karena kebetulan yang namanya tokoh-tokoh politik kita ini kan tokoh politik yang tidak mau mengambil risiko. Dia hanya ikut dari gendang kekuasaan mana yang menguntungkan. Jadi partai-partai yang menengah seperti seperti PAN misalnya, Nasdem misalnya, tidak akan berinisiatif. Yang akan berinisiatif, ya menurut saya, ya justru Prabowo sendiri. Apalagi misalnya yang tadi tiba-tiba melejit itu kemudian berhasil diyakinkan bahwa ini adalah pilihan yang terbaik. Wah, bisa selesai, bisa akseleratif. Apalagi kalau kita bicara tentang siapa yang penguasa real power. Bisa juga tiba-tiba ini orang
menjadi alternatif bagi Prabowo untuk lepas dari Jokowi. Misalnya begitu. Begitu sobat RH sekalian ya. Ya ini pembicaraan bawah tanah lah, pembicaraan yang tidak usah terlalu dipercaya, tetapi kita harus belajar untuk lebih cerdas melihat fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat kan. Tidak boleh juga kita diam ya. Kita memikirkan apakah iya. Tetapi saya setuju, tidak ada yang namanya peristiwa politik itu tidak ada maksudnya. Makanya kata seorang pengamat politik, ada agenda di belakang layar terhadap pemakzulan Gibran. Loh, nggak ada agenda di belakang layar, agendanya di depan, di depan layar, bukan di belakang layar. Jadi agenda di depan layar itu adalah pemakzulan Gibran. Kecuali ya ada bahasa-bahasa yang tidak direct. Ini kan jelas agendanya. Jadi pemakzulan itu adalah sebuah agenda. Tapi apakah ada hidden agenda? Saya tidak yakin kalau ada hidden agenda misalnya untuk menjatuhkan Prabowo dan lain sebagainya. Tapi kalau agendanya adalah mengimpeach Gibran, ya sudah disampaikan kan. Oke, bagaimana dengan ijazah palsu misalnya? Apa hidden agendanya? Kalau hidden agendanya untuk menjatuhkan Jokowi, nggak ada gunanya. Menurut saya problematik. Mau kasusnya berkembang sedemikian rupa, yang pro Jokowi akan tetap pro Jokowi, yang tidak pro Jokowi tetap akan tidak pro Jokowi. Sementara masyarakat kebanyakan akan silent, lihat kiri dan kanan saja. Tetapi kan yang berpengaruh kan tokoh-tokoh politiknya. Karena itu kalau dikatakan ijazah ini, ya justru kalau memang isu ijazah ini benar, yang memanfaatkan itu bukan orang-orang yang bersuara hari ini. Ya orang politik juga yang memanfaatkan, ya kan? Misalnya itu menjadi akselerasi untuk impeachment, maka yang lain berkuda-kuda, pasang kuda-kuda untuk dijadikan pilihan pengganti. Memang kalau ada peluang Zulkifli Hasan tidak mikir, memang kalau ada peluang Muhaimin Iskandar tidak mikir, atau Surya Paloh tidak mikir kalau ada peluang, atau Bahlil tidak mikir, semuanya akan mikir kalau ada peluang. That's politik, ya, the art of possibilities, termasuk dari PKS sekalipun. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan pembicaraan bawah tanah ini menjadi sesuatu yang terkonfirmasi beberapa saat kemudian. Tapi saya sendiri kalau ditanya, barangkali tidak dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun nanti barangkali kita akan menyaksikan yang namanya radical truth, radical break. Orang-orang yang tidak perform diganti semuanya. Dan itu baru Oktober. Kalau sekarang Juli, Agustus, September, Oktober. Artinya 3 bulan lagi akan ada radical break. Dan tahun depan sudah mulai makin kencang isu impeachment, apalagi misalnya ternyata betul ijazah Jokowi tidak asli atau palsu. Kita lihat ke depannya ya. Kita lihat ke depannya. Sudah mulai ada spam ya. Saya tidak bisa lagi bacakan, ternyata komentar-komentarnya udah gak karu-karuan ya. Apalagi ya. Oke. Sahabat sekalian, itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cheers.